Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sri Wulan, Kepala Sekolah SMP Negeri 71 Atap Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Bapak Ibu, tahukah kita apa kurikulum itu? Ya, benar. Kurikulum adalah panduan atau pedoman pembelajaran pada satuan pendidikan yang dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid-murid kita. Dalam dunia pendidikan, kurikulum itu diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kenapa kurikulum dikatakan sebagai jantung pendidikan? Karena kurikulum memuat tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi agar tujuan pendidikan tercapai. Pentingkah kurikulum berubah? Jawabannya ya, kurikulum harus berubah karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid-murid kita demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Hingga tahun 2000-an, seorang murid dijewer telinganya oleh guru ketika tidak bisa menjawab perkalian 5 kali 2 sama dengan 10 adalah hal yang wajar-wajar saja. Seorang guru yang memukul tangan siswa menggunakan rol kayu ketika kukunya panjang atau mencubit perutnya ketika murid tersebut berlari-larian di sekolah adalah hal yang biasa-biasa saja. Saat ini, jika kita tetap melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita akan dianggap membuli siswa secara verbal. Tindakan bully ini akan diamati oleh murid-murid kita, lalu dipraktekkan mereka dalam kehidupan nyata. Alhasil, muncullah data dari PISA, Program for International Student Assessment, yang menyatakan bahwa 41% terjadi tindakan bullying di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Ironisnya, bullying ini bukan hanya berasal dari siswa, tapi juga berasal dari guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu, untuk mengenali dan mengoptimalkan kompetensi murid secara maksimal, guru harus mengenal karakteristik peserta didik. Untuk membangun potensi, guru juga harus memahami bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan zaman dan juga kondisi murid. Sesuai kondisi zaman, artinya guru harus memahami bahwa murid di zaman ini adalah murid-murid yang terhubung dengan dunia luar tanpa mengenal batas. Untuk memahami satu ilmu, murid dapat berselancar di mesin pencarian dan dalam hitungan detik dapat mengakses informasi yang ia inginkan. Jika guru tidak mau menerima kondisi ini dan tidak berproses mengikuti perubahan, guru tidak dapat mengembangkan potensi muridnya dengan baik. Penekanannya, guru wajib mengembangkan potensi diri sesuai dengan zaman anak didiknya. Untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, maka diperlukan kurikulum yang dapat menjadi pedoman agar tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana mewujudkannya? Untuk mewujudkannya, seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, peran masyarakat, dan peran sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai dasar pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita.